Artinya banyak kelihatannya ibadat, tapi maaf kata tidak ada nilai ibadatnya, begitu loh. Kaken gluduk langkaudan ngibadah mbok diterima mbok ora, ya. Tapi satu RT dengar semua. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Nglajengaken kekancingan kidung tahapan Sabdo Palon Nagih Janji yang sebelumnya sampai huruf O. Nah, saat ini saya ingin mengetahui huruf Do. Penjabaran dari kidung Sabdo Palon Nagih Janji yang huruf Do itu seperti apa, Mbak? Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Om wilah ing jati nukuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salamu. Ya, itu yang merupakan tembang Dandang Gula, ya, yang telah terakit. Sekali lagi saya mengatakan itu dari Romo Warsontani, yang lalu saya mengkaji kepada putra wayahnya Romo Warsim, Romo Salyo, Romo Topo, gitu dulu. Intinya di situ adalah sebuah wacana yang melantunkan hal-hal yang ini tepat, artinya banjir kali peno. Lebih anunya saya tembangkan saja. Dadya gegere sing prasetan sami kasandung wae nemai leno akarya wujud dadine udan baratangin agung kayu ageng rebah blasa sami kali-kali podo beno kegerisi setuhu kadya ombak ing samudra kang tinerat datan bisa nanggulangi larut amblas myang sirno. Ini saya artikan dalam karya buku saya yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebihnya demikian. Membikin ketakutan para setan sami, para setan semua lah, bukan para setan mall, tapi para setan itu. Nah, setan aja takut. Hanya kesandung saja menyebabkan matinya seseorang. Kesandung itu ya kesandung. Kejadian yang aneh tapi nyata, hujan barat, angin agung, badai topan, kayu-kayu besar roboh berserakan, sungai-sungai pada banjir, sungguh sangat menakutkan seperti ombaknya lautan yang diterjang tidak bisa menanggulangi, terseret ombak dan menjadi sebab kematiannya. Gitu. Artinya ini sesuai sekali dengan kondisi sekarang, ya. Di samping ini memang Januari Februari kan musim penghujan, tapi biasanya musim penghujan kan tidak demikian. Itu artinya tidak di sana banjir, di sini banjir. Nah, artinya di Kalimantan yang biasanya tidak banjir juga banjir. Lalu di Puncak Bogor itu yang biasanya tidak banjir juga banjir, katanya. Banjir bandang itu kan banjir yang hanya lewat tapi luar biasa begitu. Lah di sini adalah sebuah kasunyatan yang intinya jangankan manusia, setan saja keterajang begitu loh. Setan itu makhluk halus saja tidak bisa menanggulangi atas tahapan Sabdo Palon Nagih Janji. Minggir kamu, cara anunya, minggir kamu. Tidak ada urusan kamu dengan saya, tapi ini saya akan jejeke pranatan adiluhung di bumi Nusantara. Jejeke pranatan adiluhung di bumi Nusantara yang tidak bisa terbantah-bantah dengan maaf kata paham di luar Pancasila, gitu sajalah. Kalau saya mengatakan nanti paham
lain atau paham agama kan ya, jangan sampai ada kegaduhan. Peranatan Agung Bumi Nusantara ini yang telah tervlog menjadi bumi Bhinneka Tunggal Ika, yang telah vlog menjadi cara Bung Karno itu negara nasionalis ya, namun ya akan sebagai tuan rumah lalu dikatakan yang kurang nasionalis, yang kurang religius gitu. Sehingga Sabdo Palon ini dalam ngempete hawa wis tan kuwowo nahan hawa, muntahnya Danyang ini kan berbeda dengan muntahnya. Kan nggak mungkin Danyang akan pakai toa dengan kawula Nuswantara prayoga padha ngati-ati, ya, kan nggak mungkin. Artinya memang gaib ini mengajarkan itu dengan ibaratnya keadaan, dengan isyarat-isyarat dan ibarat-ibarat. Artinya tidak mungkin beliau itu mengatakan lalu contoh soal kita itu tidaknya ada tanggap insasmito sekarang. Tanggap insasmito seperti ini. Kalau saya dulu pernah berguru, ya kemarin saja ini, saya pernah memakai cincin emas di depan guru saya, ya cincin emas, dan itu atas petuah dari orang pada umumnya atau guru sarengat pada umumnya atau ya punya guru yang pada umumnya. Kalau orang laki-laki tidak diperkenankan memakai emas kuning ya, perhiasan emas. Boleh tapi emas putih, dan itu pun saya membeli emas putih. Ketika saya puja semedi dan itu terpakai, terdengarlah nyata yang nasihat, artinya tanggap insasmito seperti ini. Nasihat dari guru saya berkata, saya dulu pernah memakai emas di jari ini manisku. Lalu jari saya itu membesar sepisang Ambon gitu loh. Lah, saya bingung. Ini cincin dilepas itu sulit sekali gitu loh. Lah, atas cerita itu saya bisa mengambil hikmah. Artinya tanggap insasmito saya. Kembali lagi saya mengatakan tanggap insasmito. Tanggap sasmito saya berarti memang tetap tidak diperkenankan orang laki-laki memakai perhiasan yang berupa emas lah. Kalau saya malah kecenderungannya perhiasan ini saya cenderung mengabaikan. Lah, ini sebuah tatanan nyata yang telah ada bahwasanya tidak mungkin leluhur Jawa ini, leluhur Nusantara ini mengasih nasihat secara terang-terangan, apalagi yang bersifat menakut-nakuti. Menakut-nakuti seolah-olah di dalam mati masih seperti hidup gitu loh. Mati kan sudah ya mati, namanya setiap manusia kan sehari semalam mengalami mati, yaitu tidur. Ya, bukan menyamakan mati dengan tidur, karena tidur itu masih hidup lagi. Tapi kalau mati sudah tidak bangun lagi begitu loh. Tidur selamanya kan perbedaannya di situ, bukan berarti saya menyamakan. Lah, kalau di sini hukumnya itu hukum orailok. Kalau di sini orailok itu tegasnya tidak boleh berpantang, yang tindakan yang berakibat begitu. Lalu digubah dengan kalau saya mengatakan itu nanti di sana dengan ancaman tertentu begitu. Itu kan ibaratnya kurang pas menurut ajaran adiluhung. Adiluhung itu pahamnya juga memberikan saloka, ibaratnya seperti ini. Ojo podo tukaran, mbok dadi ketek karo lutung. Lah, ini selama ini ya manusia itu kurang memperhatikan dengan tanggap insasmito ini. Artinya dengan nasihat ya, nasihat alam, nasihat leluhur kan. Kalau leluhur udah alam roh kan hanya orang tertentu yang bisa mendapatkan nasihat. Ini sudah tidak tanggap lagi, sehingga dimungkinkan sesuai hitung ini akan terjadi ini tahunan, siklus tahunan ya. Banjir ini sekarang kan udah parah nih ya. Banyak seperti di Tegal itu ya, Selawi itu, Guci itu kan longsor sampai banjir yang ibaratnya tidak seperti biasanya. Artinya tidak banjir pada wajarnya tapi meningkat, artinya kadarannya meningkat. Lalu di mana itu Ngawi, di mana lagi dan sebagainya, itu kan banyak sekali sekarang. Jadi kejadiannya betul-betul aneh tapi nyata.
sudah hujan, sudah angin puting beliung gitu loh, dan sebagainya. Artinya saya mengatakan bahwasanya kita memang harus tanggapin sasmito. Saya juga kemarin membuat konten itu, bumi ibarat Ginaru Waluku. Artinya upaya kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga, mestinya mengedepankan, atau secara keluarga ini kan bisa lingkungan ya, secara seksama gitu aja. Bagaimana kita bisa selaman selumun selamat, nelsep sak selaning garulan Waluku, artinya tidak terombang-ambing, tidak belum melu seton, ibaratnya gerubyuk orang ngerti rembuk, dan jangan sampai terjadi kata orang tua dulu itu bebasane apa ya, bebasane banyak geluduk tapi nggak ada hujannya. Artinya banyak kelihatannya ibadat tapi maaf kata tidak ada nilai ibadatnya, begitu loh. Kaken geluduk langka udan, ya kan? Geluduki yo koyo yo. Oh, siang panas, ibaratnya siang bolong, entah bagaimana ngibadahe mbok diterima mbok ora ya. Tapi satu RT dengar semua. Nah ini loh yang kadang-kadang itu kata orang Jawa ya, bebasane itu ojo podo akan geluduk kurang udan. Ya, disungguhkan saja dalam peribadatan, sehingga nanti maaf kata sehari semalam ini siklus peribadatan manusia kan tiada henti, Mas. Sehingga ya ibaratnya di sini pagi, di sana sore gitu, jadi nggak ada hentinya. Lah itu saja kata orang yang kata guru saya, belum tentu dalam sehari semalam ada ibadatnya manusia satu saja yang diterima. Ya, belum tentu. Artinya yang diterima itu kan yang khusuk lah caranya. Artinya kekhusukan kita. Ya, bahkan saya pernah mendengar itu, yang namanya sholat pada prinsipnya manusia itu tidak bisa, gitu loh. Ada yang mengatakan demikian, gitu loh. Tapi berupaya untuk sholat. Lah ini artinya berupaya ini kan masih belajar, Mas. Kita semua masih belajar. Loh, kok koyo wali-walio gitu loh. Lah ini kita semua sedang diuji. Artinya di mana? Di mana yonimu, di mana bukti ibadatmu. Bukti diterimanya ibadatmu yang saya maksud. Ya, jika memang ibadatmu telah diterima, dharma yang wajib kita sudah diterima, niscaya kita akan menjadi yang tidak demikian. Artinya gemah ripah lojinawi kertotototur raharjo, tidak ada perlombaan kaya ibaratnya, tidak ada perlombaan pintar, tidak ada perlombaan yang dan lain-lain gitu, megah mewah gitu, nggak ada. Ini kita sedang ketrikum ya, kita mesti bangkit sesuai hitung ini. Dalam ke depan ini kita harus lebih berhati-hati, waspada. Dalam kurun waktunya tetap 2021 sampai dengan ancarannya 2025, kita harus senantiasa ngati-hati, triti lan waspodo. Ini tanya Mbak, yang namanya orang sekarang kan banyak tanya juga ya. Itu tadi menyebut istilah banjir yang di awal 2021 ini jelas nyata sudah terjadi banjir bandang di berbagai daerah. Yang dulunya tidak pernah banjir menjadi ada banjir dan langsung banjir bandang. Secara logika itu bisa faktor manusiawi, perambahan hutan, mungkin kurang resapan airan dan lain-lain gitu be. Lalu di kidung sebelumnya kan ada yang istilahnya kemarau panjang atau bagaimana. Nah ini dalam tempo tahun 21 sampai dengan 25 ini apakah ada banjir-banjir lagi atau lalu kemudian berganti menjadi kemarau panjang atau bagaimana kira-kira? Kalau orang mengatakan ibaratnya estimasi manusia itu karena ini, karena boleh-boleh saja lah, ya. Dan itu memang nyata. Apapun alasannya bumi ditutup ya dan sebagainya itu kan resapan kurang gitu ya. Ini sebuah mungkin yang perlu dipertimbangkan juga oleh kita seksama. Namun yang jelas pelanggaran yang termasuk yang lebih dominan adalah pelanggaran rasa rumangsaning urip, Mas. Pelanggaran rasa rumangsaning urip yang mana sekarang tepo saliro, mulat saliro hamawas diri antara kita, antara tetangga saja, antara saudara saja, itu sudah putus hubungan. Nah, terkait
dengan apa kemarau panjang pun di saat musim kemarau nanti mungkin akan berkepanjangan begitu loh, mungkin akan berkepanjangan yang mana berdampak kepada, malah saya kemarin bikin konten kan, bumi bulu geni gitu loh. Artinya bumi bulu geni ini sangat sangat ngepasi ya, wisikan yang saya terima itu sangat ngepasi dengan Kidung Sabdo Palon Nagih Janji ini, yang kedepannya apabila musim hujan juga akan banjir bandang ya, gawe gegeresing prasetan sami, di mana terjadi kemarau panjang, taruhlah nanti musim kemarau juga akan terjadi kemarau panjang. Lah nanti undau suke itu yang jelas makin caranunya membuat daru beksi itu apa ya? Daru beksi itu kekacauan situasi manusia ya. Daru beksi itu yang berupa penyakit yang lebih mengacaukan ya, yang malapetaka lah caranunya. Kita nggak berharap loh ini ya. Artinya kewaspadaan kita akan terjadinya itu sesuai yang telah diramalkan oleh leluhur. Kita mesti mengantisipasi. Artinya sedini mungkin kita sedia payung begitu. Jadi kemarau panjang yang termaksud mungkin nanti pada saat musim kemarau akan terjadi kemarau yang sangat panjang, yang mungkin sangat panjang dalam arti itu ya tentunya Tuhan itu akan memberikan cobaan tidak melampaui batasan katanya. Yang jelas bukan kemarau panjang seperti kemarin itu kan katanya 3 tahun dan sebagainya. Mungkin paling setidaknya 1,5 tahun kemungkinan terjadi begitu loh. Lah, tahun ini atau tahun? Kemungkinan antara tahun 2022-2023-nya Mas, kalau menurut saya. Kalau tahun 2021, jadi saya mengatakan kelihatannya masih dalam batas kewajaran, kecuali nanti mungkin bulan Syawal Apit besar itu nasionalnya bulan apa itu, kemungkinan ada yang perlu diwaspadai, dan saya akan bikin konten juga nanti terkhusus itu untuk bulan-bulan itu. Kemungkinan ada yang perlu diwaspadai, bukan saya menakut-takuti, tapi bagaimana kita mengantisipasi begitu. Jadi intinya Kidung Sabdo Palon Nagih Janji yang ini ketika musim banjir itu ya kita harus sangat berhati-hati, karena di situ akan banyak hal yang lebih nyata tapi tidak masuk akal, aneh tapi nyata maksudnya, yang artinya nilai banjirnya nominalnya jelas lebih bertambah begitu. Jadi intinya kalau musim banjir kita harus sangat berhati-hati. Terima kasih. Suki